Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktareri Rahmayuli, NIM 2114070045, dengan mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Sudarman. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dengan materi tentang peradaban Islam pada kawasan minoritas Muslim di dunia, yaitu Thailand, Filipina, Amerika Serikat, dan Inggris. A. Peradaban Islam di Thailand. 1. Sejarah masuknya Islam di Thailand. Muslim di Thailand sekitar 15% dibandingkan penganut Buddha sekitar 80%. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya, ada yang mengatakan Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Yang kedua, kehidupan keberagaman di Thailand. Umat Islam di Thailand tidak seberuntung seperti umat Islam di Malaysia, yang mana hampir sama sarana dakwah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah Malaysia. Yang ketiga, Muslim di Thailand sebagai minoritas. Negara bukan Islam yang berjulukan dengan Negara Gajah Putih tercatat minoritas kaum Muslim yang berjumlah sekitar 5% atau 1,5 juta jiwa dari penduduk Thailand. Mayoritas Muslim tinggal di wilayah selatan, khususnya Patani, Yala, dan Maratiwat. Mereka kerap terdiskriminasi dalam segala sektor kehidupan. Yang keempat, lembaga-lembaga Islam di Thailand. Thailand merupakan negara yang penduduknya minoritas Muslim karena mayoritas penduduk di sana beragama Buddha. B. Peradaban Islam di Filipina. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makudum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Yang kedua, faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Menurut Majul, ada 3 alasan yang menjadi penyebab sulitnya bangsa Moro berintegrasi secara penuh kepada Republik Filipina. Yang pertama, bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional. Yang kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama. Yang ketiga, bangsa Moro masih trauma dan kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mayoritas di Mindanao. 3. Tokoh-tokoh Islam di Filipina. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Nur Miswari. Nur Miswari atau Nurul-Laj Miswari merupakan pengatas pergerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Nur Miswari dipenjara atas tuduhan melakukan pemberontakan pada 2006. Nur Miswari ditahan di Pulau Jampiras Sabtu 24 November 2001 karena memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan sah. Kerajaan Filipina mendesak Malaysia menyerahkan Nur Miswari, tetapi Malaysia terus melindungi Nur Miswari. Yang kedua, tokohnya yaitu Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf, juga dikenal sebagai Al-Harokat Al-Islamiyah, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari
teroris Muslim yang berbasis di sekitar Kepulauan Selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Gaddafi Jalani dinamakan sebagai pemimpin kelompok ini oleh angkatan bersenjata di Filipina. Yang C. Peradaban Islam di Amerika Serikat. 1. Masuknya gelombang Muslim di benua Amerika. Masuknya Islam ke benua Amerika bukanlah dari sebuah ekspedisi yang secara politis sengaja dikirim dalam rangka pengemban wilayah, bukan juga di bawah oleh para pedagang Muslim yang membawa misi dakwah layaknya di Indonesia. Namun, masuknya Islam di benua Amerika bermula dari para budak yang teguh memegang kepercayaannya. Yang kedua, perkembangan Islam di Amerika Serikat. Perpindahan agama merupakan salah satu ciri pertumbuhan demografi Muslim di Amerika Serikat. Mayoritas yang berpindah agama merupakan orang-orang Afro-Amerika yang dalam kasus sebenarnya kembali ke agama asal mereka. 3. Tokoh-tokoh Muslim di Amerika Serikat. Yang pertama, Muhammad Alexander Russel Webb. Gerak dan laju perkembangan Islam di Amerika tidak dapat kita lepaskan dari perjuangan seorang Muslim Amerika bernama Muhammad Alexander Russel Webb, lahir pada 9 November 1846, merupakan seorang Afro-Amerika yang mengenal Islam ketika dia bertugas sebagai Konsul Jenderal Amerika Serikat di Filipina pada tahun 1887. Tokoh yang kedua yaitu Nobel Drew Ali. Nobel Drew Ali lahir pada tahun 1866 dan diberi nama Kristen Timothy. Ketika dia mulai mengenal Islam, dia mengganti namanya menjadi Nobel Drew Ali, nama yang menunjukkan warisan Mur Drew Ali. Bukan seseorang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang Islam yang dianggap sebagai kunci terhadap apa yang 50 tahun kemudian dinamakan Black Liberation. Yang ketiga, tokohnya yaitu Elijah Muhammad. Elijah Muhammad dilahirkan dengan nama Elijah Poole di Suddersville, Georgia pada 7 Oktober 1897. Yang D. Peradaban Islam di Inggris. 1. Sejarah peradaban Islam di Inggris. Sejarah pertumbuhan komunitas Muslim di Inggris hampir serupa apa yang dialami di Prancis, yaitu melalui proses imigrasi. Imigrasi Muslim ke Inggris mulai berlangsung pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 melalui pendaratan para pelaut yang direkrut oleh East India Company yang dikenal dengan Perusahaan India Timur dari Yaman dan Gujarat. Yang kedua, perkembangan Islam di Inggris dari segi sosial budaya. Di Inggris, agama Islam berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan kepeloporannya dalam pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol, Inggris. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.